Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para senior di sini, teman-teman sekalian, dan dua pembicara kita. Pertama, Pak Bertolt Nebhauser, yang kita sebut Pak Trum, datang khusus dari Jerman. Tepuk tangan buat Pak Trum. Pembicara kedua, Pak Juanda. Mana Pak Juanda? Dari iCommunity, tepuk tangan buat Pak Juanda. Saya mulai dengan data bahwa sekarang ini setiap hari 21.000 manusia mati tak seharusnya. Itu datanya. Mereka mati tak seharusnya karena tak punya akses kepada fasilitas kesehatan. Mereka tak punya akses kepada obat-obatan, tak punya akses kepada dokter, kepada klinik, kepada rumah sakit. Memang mereka itu miskin, tapi mereka hidup di dunia yang kaya raya. Mereka hidup di dunia yang melimpah. Mereka mati karena ini yang menjadi penting, karena kesenjangan ekonomi sekarang ini sampai pada puncak ekstrimnya. Inequality kills. Inilah riset dari Oxfam International. Ini lembaga yang fokus kepada kemiskinan. Riset ini dibuat di tahun 2022, dipublikasi bulan Januari untuk Forum Ekonomi Dunia di Davos. Oxfam ingin mengatakan bahwa kita sudah masuk ke era di mana kesenjangan ekonomi sudah ekstrim, dan salah satu korbannya 21.000 manusia mati setiap hari, dan mereka mati tak seharusnya. Lalu Oxfam menambahkan informasi itu, justru dengan datangnya pandemi COVID-19 sekarang ini, kesenjangan ekonomi justru bertambah. Ini juga informasi yang penting, bahwa benar gara-gara pandemi ini 99% manusia bertambah miskin, tapi 1% manusia bertambah kaya. Ketika 99% bertambah miskin, ada 1% manusia setelah 3 tahun pandemi justru bertambah kaya. Bahkan 10 dari mereka, 10 yang terkaya, kekayaannya meningkat lebih dari double. Ini situasinya, dan menurut Oxfam, ini situasi yang semakin harus dilihat. Karena sekarang ini 10 orang terkaya kekayaannya lebih dari 50% populasi seluruh dunia. Jadi jika kita ada 7 miliar manusia, ini situasi sekarang ini 10 orang terkaya lebih kaya ketimbang 3,5 miliar manusia di seluruh dunia yang paling miskin digabung jadi satu. Lalu Oxfam mengatakan sistem ekonomi ini tak bisa dibiarkan, dia harus mulai dihancurkan, dia harus mulai diperbaiki. Nah, saat itulah orang kembali mengutip Friedrich Nietzsche. Nietzsche dikutip karena buku yang ditulisnya di tahun 1888 yang berjudul The Twilight of Idols. Itu buku memang ditulis 140 tahun lalu, dan juga mengenai situasi di Jerman sana, jauh di sana, tapi memiliki kemiripan serupa bahwa
Nietzsche kala itu, ini Friedrich Nietzsche yang akan kita diskusikan, ia mengatakan kala itu juga Jerman berada dalam sistem yang menuju dekadensi. Karena itu, dalam buku itu keluarlah satu kata-kata mutiara, satu renungan yang ia mengatakan saatnya kita berfilsafat dengan hammer. Saatnya kita berfilsafat dengan membawa palu godam untuk ikut mempercepat, menghancurkan sistem yang sudah cacat. Buku dari Nietzsche ini berjudul The Twilight of Idols. Kalau kita terjemahkan, ya kira-kira artinya itu senjakala dari dewa-dewa palsu, senjakala dari Tuhan-Tuhan palsu. Sebuah metaforik di sini bahwa dewa-dewa palsu di sini Nietzsche menyatakannya sebagai simbol dari sistem budaya, sistem ekonomi politik yang mengalami dekadensi, yang cacatnya mulai terlihat. Dan disitulah yang baru dari Nietzsche, ia mengatakan tugas manusia, terutama para pemikir, tugasnya adalah berfilsafat dengan membawa hammer, yang artinya mereka harus punya niat ikut menghancurkan sistem yang sudah nampak cacatnya. Lalu dengan hammer juga ikut membangun sistem yang baru. Tapi inilah yang terjadi dalam sejarah. Sejak sejarah pertama kali ditemukan, ini yang terjadi di era itu, satu sistem seperti dewa-dewa dipuja-puja oleh mereka yang berkepentingan, namun palsu, namun nampak cacatnya. Dihancurkan, dibuat lagi sistem yang baru, tapi sistem yang baru pun yang lebih baik itu pada waktunya cacat kembali, dan ia dihancurkan kembali, dibuat lagi sistem yang lebih baru lagi sesuai zamannya, dan pada waktunya ia cacat kembali. Karena itu bagi Nietzsche, tugas filsafat menjadi permanen, karena dia dimanapun ia berada, kapanpun, tugasnya adalah memang berfilsafat dengan hammer, ikut menghancurkan status quo yang sudah nampak cacatnya, dan membangun lagi status quo yang lebih baru. Ini Nietzsche 140 tahun yang lalu, dan kita hidup ketika zaman sudah lebih banyak berubah, dan kita berdiri di atas pundak Nietzsche, melihat jauh yang lebih luas. Karena dalam sejarah kita melihat yang membuat hancurnya sebuah peradaban dan yang membuat terbangunnya peradaban baru, di samping filsafat atau lebih luas lagi di samping mindset, yang lebih berpengaruh dan lebih masif adalah datangnya teknologi baru. Teknologi baru inilah yang membuat sistem lama hancur, tak lagi relevan. Jika kita melihat datangnya peradaban, ini dimulai dengan peradaban mereka yang berburu. Cara survive adalah dengan cara berburu, lahirlah berbagai nilai-nilai saat itu yang fungsional dengan cara berburu. Kemudian datanglah teknologi pertanian, teknologi yang bisa membuat orang menetap di satu wilayah, lalu lahirlah kota di sana, lahirlah budaya di sana, karena orang sudah bisa menetap. Lalu pelan-pelan teknologi pertanian ini membuat teknologi atau peradaban perburuan dia merosot. Datang lagi kemudian teknologi industri. Ditemukan kapal uap, kereta api, apalagi listrik. Pelan-pelan pabrik muncul, dan lama-lama peradaban pertanian itu merosot, tak lagi fungsional, dan diganti oleh peradaban industri. Datang lagi teknologi baru, terutama di sana media sosial, Internet of Things, yang juga membawa satu revolusi informasi, yang akibatnya revolusi industri pun pelan-pelan mengalami masa surutnya. Dan sekarang di era ini datang artificial intelligence, datang nanoteknologi,
yang membuat juga revolusi industri yang dulu hebat sekali pun menjadi pelan-pelan nampak cacatnya itu. Jadi kita lihat dalam sejarah, memang status quo itu, sistem cacat itu, dia akan runtuh, tapi runtuhnya tidak hanya karena filsafat, runtuhnya terutama karena datangnya teknologi baru yang menghendaki kultur baru, yang menghendaki cara berpikir baru. Yang saya kutip ini hanyalah satu saja dari aforisme, dari kata-kata mutiara Nietzsche mengenai kita berfilsafat dengan hammer. Pak Trum ini bagusnya mengumpulkan begitu banyak kata-kata mutiara. Dalam bukunya, Pak Trum bawa bukunya, Pak Trum? Tadi saya bawa buku itu. Buku Pak Trum, itu buku Pak Trum ya. Ini buku Pak Trum, Menjadi Diri Sendiri, kumpulan aforisme, kumpulan kutipan dan renungan-renungan Nietzsche dalam kata-kata mutiara. Saya tadi menyebut satu saja, tapi satu renungan Nietzsche pun efeknya, relevansinya bisa luas. Apalagi Pak Trum ini mengumpulkan begitu banyak kata-kata mutiara, aforisme, pepatah yang ia klasifikasikan menjadi 14 kategori, mulai dari moral, politik, kemudian juga sampai ke agama ya di sana. Saya sudah lihat 14 kategori yang dibuat Pak Trum, tapi ada satu kategori yang Pak Trum lupa atau tidak diperhatikan karena zaman sudah berubah, yaitu kategori entrepreneurship. Jadi sekarang ini juga era entrepreneurship, dan mereka yang bergerak di bidang entrepreneurship juga mencari kakinya kepada filsuf-filsuf besar. Karena itulah teman kita Juanda Rovelim, ia yang melengkapi Pak Trum akan membicarakan Nietzsche dari sisi entrepreneurship. Pak Trum membicarakan Nietzsche dalam bentuknya yang lama, seorang filsuf yang lebih banyak soal way of life. Kemudian Juanda akan membicarakan Nietzsche dalam bentuk yang baru, karena komunitas entrepreneurship sekarang ini banyak juga yang mencari kakinya kepada para filsuf-filsuf raksasa. Hari ini, serial diskusi ini soal Nietzsche, way of life dan entrepreneurship ini hanya pembuka saja, karena nanti kita akan membuat 12 diskusi bulanan. Kerjasama antara Satu Pena dan iCommunity, kita akan menyusun 12 buku-buku terbaru yang membuat kita paham zaman baru, yang membuat kita paham abad 21, yang membuat kita paham revolusi industri keempat. Inilah zaman yang akan datang, karena zaman sekarang seperti dibilang oleh Oxfam tadi, zaman sekarang ini yang dulu kita sembah sebagai dewa-dewa mulai nampak cacatnya, sehingga ia perlu zaman baru, dan sudah banyak orang-orang yang menulis buku tentang zaman baru itu. Sengaja kita selalu mendiskusikan apapun dalam bentuk buku, karena buku itu, terutama buku yang kita pilih nanti, adalah buku hasil-hasil riset, sehingga dari sana kita dapatkan informasi baru untuk memahami abad 21, karena kita berada yang orang bilang history in the making, sejarah sekarang sedang disusun ulang. Apa yang dulu bagus, apa yang dulu menjadi satu wisdom, sekarang ini bisa saja tak lagi punya daya, karena zaman sudah berubah. Karena itulah informasi baru kita perlukan, dan itu lebih mudah kita serap melalui diskusi yang kita buat lebih populer. Sengaja memang formatnya kita buat seperti ini, book and music. Karena kita ingin membicarakan hal apapun yang sangat berat-berat itu secara populer, juga dengan diiringi musik, sehingga keluar dari acara ini kita disegarkan tidak hanya oleh musik, tapi juga disegarkan oleh informasi-informasi terbaru yang membuat kita paham abad
21. Jadi mulai sekarang ini, mulai bulan Oktober, teman-teman dari Satu Pena dan iCommunity akan menyusun 12 buku fundamental yang membuat kita memahami bekerjanya abad 21. Ada hukum-hukum baru yang dulu itu mungkin hukum-hukum itu belum datang. Saya menutup pengantar saya ini juga dengan mencuplik kata-kata mutiara dari buku Pak Trum. Saya hafal dari kata-kata mutiara ini di halaman 98 yang isinya berbunyi seperti ini, bahwa hanya cinta yang melahirkan ilmu yang paling dalam. Ada banyak ilmu, tapi ilmu yang dilahirkan karena spirit cinta, itulah ilmu yang paling dalam. Karena itu pula nanti dalam serial diskusi kita, 12 bulan, 12 buku, kita pun akan memilih, menyeleksi, dan menyebarkan aneka pengetahuan dan ilmu yang spiritnya adalah spirit cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.